godaan-godaan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana kita mencari jalan pintas yang menyenangkan hatiku, yang menyenangkan hati manusia. Boro-boro mencari kehendak Tuhan, tetapi kita mencari jalan pintas yang menyenangkan. Alhasil, masalah yang satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Ujung-ujungnya, Romo, Tuhan ada di mana? Spontan ya, Tuhan ada di surga ya. Ada di tempatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diajak, terutama dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul dan juga bacaan Injil, mencari kehendak Tuhan. Salah satunya adalah bagaimana kita terus setia dan taat kepada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, entah kecil, entah besar, entah sulit, entah menguntungkan, entah yang membahagiakan, entah yang menyulitkan, kita terus diajak untuk setia dan stay fokus on the track di dalam jalan, rel, kereta yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Dan itu menjadi tugas perutusan kita untuk senantiasa mencari kehendak Allah. Finding God in all things di dalam kehidupan kita. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, serta anak-anakku yang terkasih. Hari ini Kamis Pekan Paskah yang kedua. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita atas segala penyertaan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga bawa seluruh intensi-intensi yang kita panjatkan kepada Tuhan pada Ekaristi pagi ini. Kita bawa juga wujud-wujud pribadi kita, keluarga kita, dan komunitas kita. Kita berdoa untuk saudari dan saudara kita, baik umat muslim ataupun saudara-saudari kita seiman yang sedang dalam perjalanan memulai mudik ke kampung halaman masing-masing. Semoga Tuhan mengaruniakan rahmat keselamatan di dalam perjalanan mereka, sehingga mereka pun juga boleh bertemu dengan sanak keluarga dengan kegembiraan dan penuh sukacita menyambut hari kemenangan. Maka marilah kita mengawali Ekaristi kita pada pagi hari ini, seraya kita memohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kita, agar kita sungguh layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, semoga rahmat Paskah yang telah kami terima membawa hasil yang nyata dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bertekun dalam firman Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar itu lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang telah kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Bapa mengasihi anak, dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salah satu tugas perutusan kita di dunia, saya, Anda semua, para suster yang hadir di sini, orang-orang muda dan juga anak-anak, kita diajak oleh Tuhan di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari untuk senantiasa setia mencari kehendak Allah. Mencari kehendak Allah di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, di dalam bahasanya Santo Ignatius Loyola, yang sangat terkenal, kita seringkali mengistilahkannya dengan finding God in all things. Mencari Tuhan di dalam segala. Mencari Tuhan di dalam segala bukan hanya terkait dengan urusan yang bersifat rohani, di dalam ekaristi, di dalam doa-doa kita, di dalam ibadat kita, di dalam pertemuan lingkungan, di dalam pelayanan kita. Tetapi dalam segala perjumpaan kita dengan anggota keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan tetangga kita, dengan siapapun. Aneka berbagai macam kegiatan dan pekerjaan kita sekalipun, kita finding God in all things. Kita menemukan Tuhan di dalam segala. Bahkan dalam situasi yang terpuruk sekalipun, kita mendapatkan tugas perutusan untuk selalu mencari kehendak Tuhan. Nah, yang menjadi repot dan tidak mudahnya adalah, acap kali boro-boro kita mencari kehendak Tuhan. Kita sudah sibuk, kita sudah takut, kita sudah khawatir dengan segala macam aneka yang kita alami. Mungkin kalau mencari finding God in all things dalam keadaan happy-happy aja itu mungkin oke ya. Tapi yang menjadi tidak mudah kalau misalnya kita mengalami situasi keterpurukan, penderitaan, sakit yang tidak selesai-selesai. Bagaimana kita mencari kehendak Tuhan? Bagaimana menemukan Tuhan dalam segala? Kalau kondisi kita pun dalam keadaan yang tidak baik-baik aja.
Kalau dalam bahasanya drakor itu kan, it's okay not to be okay gitu ya. Kita mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik aja dan itu sah-sah saja di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Tetapi itu membuat kita sibuk, membuat kita khawatir, membuat kita ketakutan, seolah-olah, minta maaf, seperti seorang yang tidak beriman. Kita lupa bahwa kita punya pegangan. Pegangannya siapa? Tuhan sendiri. Sampai pada sebuah titik, beberapa waktu lalu saya didatangi salah satu pasutri dari Ujung Berung Paroki KAJ. Mereka mengalami situasi yang tidak mudah, sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Salah satunya ini diantara suami atau istri gitu ya, sudah terpengaruh dengan orang lain, sehingga membuat pasangan ini ada masalah di dalam hidup rumah tangga mereka. Bahkan sekarang kalau boleh dibilang ya, perahunya sedang terombang-ambing. Dalam situasi yang tidak mudah semacam itu, salah satu yang paling sederhana dan instan yang dilakukan adalah, ya sudahlah Romo, saya ingin menyudahi semuanya. Dengan sangat singkat. Baru obrolan beberapa jam ya. Memang tidak mudah, sudah dialami beberapa kali, problem yang sama, situasi yang sama, membuat korban perasaan ya. Tetapi ketika kita diajak untuk mencari Tuhan di dalam segala perkara-perkara kita, yang tidak mampu adalah bagi kita bagaimana menghidupi iman kita kepada Kristus. Setelah Paskah, setelah kebangkitan. Maka menghidupi iman itu bukan hanya sekedar teori. Tetapi sungguh-sungguh kita alami dalam perjalanan hidup kita. Yang menjadi godaan-godaan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana kita mencari jalan pintas yang menyenangkan hatiku, yang menyenangkan hati manusia. Boro-boro mencari kehendak Tuhan, tetapi kita mencari jalan pintas yang menyenangkan. Alhasil, masalah yang satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Ujung-ujungnya, Romo, Tuhan ada di mana? Spontan ya, Tuhan ada di surga ya. Ada di tempatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita diajak, terutama dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul dan juga bacaan Injil, mencari kehendak Tuhan. Salah satunya adalah bagaimana kita terus setia dan taat kepada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, entah kecil, entah besar, entah sulit, entah menguntungkan, entah yang membahagiakan, entah yang menyulitkan, kita terus diajak untuk setia dan stay fokus on the track di dalam jalan rel kereta yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Dan itu menjadi tugas perutusan kita untuk senantiasa mencari kehendak Allah. Finding God in all things di dalam kehidupan kita. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wawamu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Yesus Engkau memulihkan kami bagi hidup abadi. Semoga rahmat Paskah yang boleh kami rayakan, memberikan kami kekuatan dan rahmat untuk semakin setia dan taat kepadamu di dalam setiap pergumulan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, lektris, prodiakon, pastior, koster, dan juga tim AV dan tatib yang membantu kita, serta tim dekor paramenta yang menghiasi altar kita dengan indah. Titip pesan untuk asisten rumah tangga yang mungkin sedang dalam persiapan untuk mudik. Tetap taat pada protokol kesehatan. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja dan semua bergembira, selamat, dan tetap dalam keadaan sehat. Semoga semuanya kita senantiasa terus menjaga kesehatan di antara kita, keluarga kita, dan juga komunitas kita. Terima kasih yang mungkin tidak mudik bisa tetap menemani kami untuk Ekaristi di tempat ini dan juga di Yakobus. Semoga kita sungguh-sungguh dapat ikut merayakan hari kemenangan bersama saudara-saudari kita dengan kondisi yang lebih baik dan damai bersama-sama dengan kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Allah. Haleluya, Haleluya. haleluya. Marilah kita pergi mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin.